Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini kafaratul kabairi. Birrul walidaini kafaratul kabairi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nadawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birrul walidaini. Birrul walidaini utawi berbakti maring wong tuwa loro. Birrul walidaini utawi berbakti maring wong tuwa loro. Kafaratul kabairi iku dendone atau penutup pira-pira dosa gede. Kafaratul kabairi iku penutup pira-pira dosa gede. Jadi kan itu. Hari yang ini itu hadisnya menjelaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu bisa menghapus dosa-dosa besar sekalipun ya. Kayak kan kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya kalau seandainya kalian itu mendoakan kepada orang tua, walaupun kalian gak pernah berbakti sama sekali kepada orang tua, kalau kalian kok sudah pernah mendoakan kepada orang tua, maka Allah pasti akan mengakui kalau orang ini itu telah berbakti sama orang tua, padahal cuman mendoakan orang tua, itu kan. Walaupun dia orang yang fasik berarti melakukan dosa besar, walaupun nggak pernah berbakti sama orang tua, kalau udah pernah mendoakan kedua orang tua itu tetap diakui sebagai dicap sebagai orang yang telah berbakti pada orang tua. Makanya ketika dia mau berbakti pada orang tua berarti dosanya dihapuskan. Enak gitu. Makanya sampai Jeng Nabi itu berjanji kalau nggak akan menemui atau nggak akan bertemu sama orang-orang yang nggak akan mau berbakti sama orang tua. Jadi kalau orang yang nggak mau berbakti sama orang tua nggak akan bisa melihat wajahnya Rasulullah di akhirat, nggak pernah bisa. Nah itu, dan selamanya nggak akan bisa gitu. Itu sampai segitunya Nabi Muhammad sama orang yang nggak mau berbakti sama orang tua. Nah itu. Dah, nanti jelas kalau berbakti kepada orang tua itu menutup dosa-dosa besar. Minimal kalian itu kalau seandainya jauh seperti ini ya minimal mendoakan kedua orang tua. Itu minimal. Karena ada amalan-amalan tersendiri terkadang itu. Kadang ada ulama yang mengakui kalau seandainya doanya orang tua kalian, ulama ada yang bilang ya. Jadi ketika kamu didoakan sama orang tua itu lebih manjur daripada doanya saya gitu. Doanya saya orang seperti saya 70 orang gitu. Itu kan istilahnya ulama, tapi dia mengakui kalau doanya orang tua itu sebegitu manjurnya gitu, sebegitu manjurnya. Jadi lebih mulia doanya orang tua daripada doanya ulama tadi 70 orang. Itu lebih mulia doanya satu orang tua. Makanya gitu.
sampai segitunya. Karena kalian sadari saja kalau seandainya kalian itu bisa sukses nantinya itu gara-gara orang tua. Perannya orang tua, ada perannya juga. Dah, itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong. Man utawi sabane wong wadoa iku lamun nyelehake sapa man. Wadoa iku lamun nyelehake sapa man. Nyelehake sapa man. Wadoa iku lamun nyelehake sapa man. Wadoa iku lamun nyelehake sapa man. To'aman ing makanan. To'aman ing makanan. Thayyiban kang thayyiban kang bagus. Thayyiban kang bagus. Nah, istilahnya thayyiban kang enak. Enak aja. Enak. Thayyiban kang bagus atau enak. Jadi apa? Dia punya makanan enak. Fi baitihi ing dalem omahe man. Fi baitihi ing dalem omahe man. Fi baitihi ing dalem omahe man. Wa akala lan mangan sapa man. Wa akala lan mangan sapa man. Wa akala lan mangan sapa man. Hu ing to'aman tadi. Hu ing to'aman. Hu ing to'aman. Hu ing to'aman. Ya. Duna walidayhi ora wong tuwa lorone. Ini aja. Jangan ora. Depannya masih cukup nggak? Nggak cukup. Itu nggak apa sih? Itu nggak apa. Duna walidayhi ora wong tuwa lorone. Ahroma mongko mengharamkan. Ahroma mongko mengharamkan. Hu engman. Allahu sapa Allah. Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala. Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala. Ladzidza ta'amil jannati eng enake makanan surga. Ladzidu ta'amil jannati eng enake makanan surga. Gini, berarti ini ceritanya hadis yang ini tuh bahwasanya ketika orang tersebut kok dia punya makanan, di samping itu orang tua kalian itu sedang kesusahan, gitu maksudnya. Kalian itu bisa makan enak, tapi orang tuamu itu nggak bisa makan enak, gitu bayangannya. Nah, ketika kok memang terjadi seperti itu, kok kalian nggak sadar bahwasanya kalian itu nggak mampu, nggak mau mencukupi kebutuhannya orang tua sampai sebegitunya kalian itu bisa makan enak, tapi orang tua kalian lapar, dalam keadaan lapar itu berarti nanti Allah itu akan mengharamkan enaknya makanan surga. Sekalipun kalian itu masuk surga, itu nggak akan merasakan enaknya makanan surga. Itu aneh kan? Makanya kalian itu seakan-akan nggak ada gunanya walaupun masuk surga, walaupun nggak masuk surga pun ketika merasakan makanan surga tetap nggak akan ada rasa nikmatnya. Makanya aslinya itu nikmat apa enggak itu gara-gara ridhonya Allah. Makanya apapun itu aslinya ini sekalipun kamu masuk surga loh, sekalipun kamu masuk surga, ketika makan makanan surga itu nggak ada rasanya, nggak hampa rasanya. Itu padahal makanan surga, jelas-jelas makanan surga. Makanya jangan sampai durhaka dengan orang tua. Itu memang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai ketika kalian tahu, nanti ketika kalian dewasa, jangan sampai orang tua kalian itu harusnya kalian itu dahulukan. Istilahnya
minimal orang tua kalian itu sudah enak hidupnya, dan jangan sampai di sisi lain kamu itu memang sama sekeluarga kalian itu makanannya enak, orang tua kalian di rumah itu makanannya ya kekurangan. Saya kan nggak tahu apa namanya rasa kasih sayangnya kepada orang tua, nggak ada kalau gitu. Itu berarti pedulinya nggak ada. Berarti seakan-akan kalau kejadian seperti ini tuh nggak peduli sama orang tua kayak gini. Ya jangan sampai kayak gitu. Ingat itu kayak gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini malah jelas kali ini. Kalau ini jelas. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini jelas. Man utawi sabare wong. Man utawi sabane wong bata iku lamun sewengi sapa man. Bata iku lamun sewengi sapa man. Bata iku lamun sewengi sapa man. Malaman. Bata iku lamun sewengi sapa man. Syab'anan iku wareg. Syab'anan iku wareg. Royanan wareg itu kenyang. Royanan kang seger gitu ya, gitu. Royanan kang seger. Jadi memang saya keadaannya ya dalam keadaan kenyang, pokoknya enak kehidupannya gitu. Wa ahad walidayhi utawi salah siji wong tuwa lorone man. Wa ahad walidayhi utawi salah siji wong tuwa lorone man. Ji'anu iku ngelih atau luwe lapar, atau kalau susah itu lapar aja apa. Ji'anu iku lapar. Au atsyanu utawa haus haus tadi kalau nggak bahasanya ngelak ataupun apa ngorong bisa. Hasyaro mongko giring. Hasyaro mongko giring sapa Allah. Hu ing man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ji'anan hale lapar. Wa adsyanan lan haus. Walam yastahyi lan ora isin. Tas Yas itu ya bukan tak ya gitu. Walam yastahyi lan ora amrih isin. Walam yastahyi lan ora amrih isin. Allahu sapa Allah. Min adabi saking nyiksa man.
min adabi saking nyiksa man, min adabi saking nyiksa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi ini hadis yang kedua yang membahas tentang apa ketika ada seseorang, barang siapa dia itu kok semalaman dia dalam keadaan kenyang, dalam keadaan nyaman, tenang, di samping itu orang tuanya yang kan kadang kan anak itu beda rumah ya, kadang kan beda rumah ketika sudah sudah menikah itu kan sudah berumah tangga biasanya kan beda rumah gitu kan, makanya itu ketika dia itu sekeluarganya itu semalaman itu keadaannya kenyang, bisa makan enak, keadaannya ya sudah nyaman. Kalau orang tuanya di rumah itu kok lapar, dalam keadaan lapar, haus, kekurangan kebutuhannya, itu pasti Allah akan mengirimnya ketika di hari kiamat, yaumul mahsyar, itu di padang mahsyar akan dikirim dalam keadaan lapar dahaga, pasti lapar dahaga. Karena ketika di yaumul mahsyar kita itu dikumpulkan dalam keadaan yang memang susah payahnya banget susah payahnya. Jadi keadaannya ya ngumpul ya panas gitu kan, panas, dan memang keadaannya yang memang ada tergantung amal-amalnya. Ketika di yaumul mahsyar, ketika dikumpulkan itu tergantung juga amal-amalnya. Jadi ada ketika di yaumul mahsyar itu ada yang keadaannya enak, ada payung-payungnya, bisa terpayungi, ada penjelasannya hadis-hadisnya Nabi itu ada juga yang menjelaskan kayak gitu. Ada tujuh golongan. Nanti ketika di yaumul mahsyar ada dipayungi, ada kayak gitu, ada. Jadi ada yang memang sengsara kayak gini, sudah panas, sudah dalam keadaan lapar, itu dahaga, haus, itu pasti nggak enak, susah payahnya tuh banget itu. Itu bagi orang yang memang nggak peduli sama kehidupan orang tuanya. Makanya jangan sampai ketika kalian itu tahu kalau kalian sukses, jangan sampai lupa dengan orang tua. Jangan sampai lupa dengan orang tua. Orang tua kalau minta apapun ya dicukupi, ataupun kalian kalau memang sukses setiap bulan atau setiap minggu itu bisa dikirimi gitu kan, bisa dikirimi kebutuhannya biar tercukupi, jangan sampai ditinggal begitu saja. Tapi tetap harusnya ada salah satu anak yang memang mau merawatnya di samping terus gitu, di sampingnya terus, itu harusnya ada yang salah satunya gitu. Kan nggak semuanya harus itu kan, karena kalau semuanya ribut, kalau kalau anaknya banyak ya kan gitu kan, anaknya banyak lah aku saja. Itu kalau rebutan sih malah bagus ya, harusnya sih dirawat sama anak-anaknya malah bagus ya, malah enak gitu, banyak kayaknya kalau gitu. Tapi ya kayak gitu itu jarang, kenyataannya itu jarang. Makanya aslinya harusnya ada yang mau merawat orang tua. Itu harus, jangan sampai kelaparan, jangan sampai kekurangan kebutuhannya, mau apa-apa nggak bisa beli, jangan sampai. Nah di sisi lain orang tua itu fakir tapi dia sukses kaya raya, itu kan salah kayak gitu, jangan sampai. Harusnya dicukupi. Kayak gitu. Tuh nanti Allah akan mengirimnya di yaumul mahsyar pada hari kiamat itu dalam keadaan lapar dahaga, dan memang Allah nggak akan malu-malu kalau ketika mengantar dia, ketika menyiksa dia itu nggak akan malu-malu. Ketika tahu kalau dia itu memang durhaka sama orang tua, Allah itu pasti nggak akan malu-malu ketika kisahnya, nggak malu-malu. Salam dewe pokoknya nggak ada rasa ampun pokoknya Allah itu. Pokoknya kalau seandainya tahu kalau orang itu memang durhaka sama orang tua itu kayak gitu. Makanya sensitif, istilahnya ridhonya Allah itu sensitif di orang tua, itu sensitif banget. Kalau ketika orang tua gak ridho ya Allah pasti gak ridho, itu aja pasti. Karena dampaknya juga banyak sih ini, banyak. Nanti nggak akan bisa lihat
apa wajahnya Rasulullah, nggak bisa bertemu gitu. Banyak nggak bisa merasakan nikmatnya makanan surga, ya kan. Nggak, sama aja kalau seandainya memang dimasukkan ke surga, sama aja kalau nggak bisa merasakan nikmatnya makanan surga, sama aja ya, kayak gitu. Sekalipun orangnya itu taat ibadah, kalau dia kok memang durhaka sama orang tua, sama aja ya kan. Kemarin kan udah saya ceritain ketika di akhlak itu kan, sama aja. Itu kan orangnya wali tapi cuman gara-gara dia pura-pura tidur biar gak diperintah, itu aja cuman biar gak diperintah. Padahal kalau kok bisa, itu kan sudah istilahnya udah wali ya, kenapa kok ditakdirkan sebagai ahli neraka gitu. Tapi tetap akhirnya tetap dimasukkan surga, dicap sebagai ahli surga tetap akhirnya kan. Dan cerita ini nah semuanya itu lengkap itu kan. Nah ini terakhir, Waqala sallallahu alaihi wasallam man Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong Rafa'a iku lamun ngangkat sapa man. Rafa'a iku lamun ngangkat sapa man. Yadahu ing tangane man. Betul? Itu ada ini di situ. Ya, ada suara. Yadahi ing tangan lorone man. Masa mukul masa itu pakai kedua tangannya. Ya ini yadahu ini harusnya. Yadahu ing tangane man. Ini gambarannya itu orang mukul. Yadahu ing tangane man. Lihat riba supaya krana mukul sapa man. Lihat riba krana mukul sapa man. Ahada walidayhi ing salah siji wong tuwa lorone man. Ahada walidayhi ing salah siji wong tuwa lorone man. Ahada walidayhi ing salah siji wong tuwa lorone man. Gulat mongko di jangan dikunci. Gulas mongko dikalungake. Yaduhu apa tangane man. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ila unukihi tumeka gulune man. Maslulatan hale lumpuh. Maslulatan hale lumpuh. Jadi ini berarti gambarannya kayak ini
ini itu ketika kalian itu kok berani-berani mukul salah satu orang tua, dua orang tua ataupun itu nanti siksanya akan dikalungkan tangannya sampai lehernya. Jadi katanya kayak gitu. Ini kedua tangannya akan kayak gitu kan. Jadi nggak bisa menggunakan tangannya. Kalau ngucap sapa para sahabat. Kalau ngucap sapa para sahabat. Kalau ngucap sapa para sahabat. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Rasulullah. Wa indoroba. Ya itu. Wa indoroba. Apa namanya istilahnya? Titik ya? Ada 2 titiknya. Titiknya 2. Atas dan bawah. Atas. Sana bisa bawah. Bisa bawah. Bisa bawah. Bisa? Sana bisa bawah. Bisa. Baik itu. Apa? Doro nah gitu. Doro nah. Iya. Ya, itu berarti salah. Jelas. Wa indoroba lan lamun mukul sapa man. Wa indoroba lan lamun mukul sapa man. Wa indoroba lan lamun mukul sapa man. Huma ing wong tuwa loro. Huma ing wong tuwa loro. Jadi langsung muncul pertanyaan, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya mukul kedua orang tua? Ini kan tadi salah satu orang tua. Hal ini jika dipukul semua orang tuanya dipukul, gimana? Kola jawab sapa Rasulullah. Kola jawab sapa Rasulullah. Tuk tahu diputus. Tuk tahu diputus. Yaduhu apa tangane man. Ya. Itu yaduhu kan, betul kan? Ya, itu harusnya yang atas itu juga yaduhu. Yadahu. Ya. Gak mungkin kalau mukul itu dua tangan gini, gak mungkin. Yadu sapa apa tangane man. Yadu apa tangane man. Itu bacanya qabla ayu jawiza. Qabla ayu jawiza. Ayajuza. Ini qabla ayu. Bukan itu ayu jawiza itu. Qabla ayu jawiza sedurunge ing dalem sedurunge yen to melewati sapa man. Qabla ayu jawiza ing dalem sedurunge yen to melewati sapa man. Qabla ayu jawiza ing dalem sedurunge yen to melewati sapa man. Jawazan, jawazan. Ayo jawiza. Dah? Hah? Belum. Ayo yen to melewati sapa man. Ala sirati ing atase siratal mustaqim. Ala sirati ing atase siratal mustaqim. Siratal mustaqim berarti jembatan. Jangan al-mustaqimnya enggak usah. Al-mustaqimnya enggak usah.
Ala sirati yang atase sirat. Jadi sirat itu jembatan ya, jembatan. Jadi itu tergantung amalnya juga. Melewati sirat itu siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu aslinya istilah buat yang memang mulus melewati jembatannya. Siratal mustaqim kan intinya siratal mustaqim. Nah, sirat itu aslinya yang jembatan yang ketika melewati kalau seandainya memang penghuni surga ya lewat, kalau seandainya penghuni neraka ya jatuh gitu aja. Nah gitu. Sirate ing atase sirat. Watadribulan mukul hu engman al malaikatu sapa malaikat. Jadi ketika di sini itu menjelaskan bahwasanya barang siapa dia kok berani mukul salah satu orang tua, berarti dampaknya nanti ketika di akhirat, ketika di hari kiamat itu tangannya akan dibondol, dikalungkan tangannya ke leher dan nggak akan bisa digunakan, lumpuh istilahnya memang gitu, ataupun bentuknya itu saya lupa, kalau nggak gini itu ya gini kalungkan, pokoknya hampir sama seperti halnya kayak kalian itu dihukum gitu, tahu nggak? Kalian dihukum, tapi yang modelnya leher, ini ada itu kayak gitu. Jadi jadi akan dikalungkan tangannya dan nggak akan bisa gunain tangannya. Itu kalau seandainya salah satu memukul salah satu kedua orang tua. Jadi kalau seandainya memukul kedua orang tua itu nanti akan dipotong tangannya, jadi tangannya nggak ada semua, jadi buntung, dua-duanya buntung, dan ketika itu keadaannya belum melewati siratal mustaqim gitu istilahnya. Nah, sirat jembatan. Jadi ketika mau melewati jembatan, kalau nggak keadaannya gimana itu tergantung amalnya. Kalau ibadahnya amalan dunia itu memang baik, berarti itu ketika melewati akan ada yang secepat kilat, ada yang memang modelnya lewat siratal mustaqim itu bergelombang jembatannya, beda-beda. Pokoknya tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Makanya beda-beda kan, ketika dibangkitkan dari alam kubur itu juga tergantung amalnya. Ketika ini belum neraka surganya ya, belum ya. Jadi itu masih di akhirat yang model ketika selesai kiamat gitu kan. Jadi itu memang ada yang beda-beda ketika dibangkitkan dari kubur ya, beda-beda dengan amalannya. Ketika di yaumul mahsyar juga ada yang beda-beda ya kan. Ketika di yaumul hisab pun itu ya juga beda-beda ya kan. Tergantung kalau mendapatkan syafaat yang dari Nabi ya cepat, kalau enggak ya lama gitu kan. Itu yang melisap ketika melewati jembatan itu juga tergantung amal perbuatannya. Ketika memang amal perbuatannya yang baik, dia bisa cepat lewat jembatan, kan nggak ada rintangannya. Istilahnya rintangan itu nggak ada, karena di bawah itu sudah jurang, istilahnya sudah jurang. Gambaran seperti apa ya, pokoknya seperti itu. Itu modalnya kalau baik. Karena jembatan itu kayak setipis itu loh, karena dibandingkan setipis satu rambut yang dibagi 7 gitu kan, yang lain kan kayak gitu. Jembatan sirat itu kayak gitu, wat istilahnya wat. Kalau orang Jawa itu wat. Kalau dulu kalau seandainya lewat sungai kan gitu, ada cuman wat itu cuman kayu gitu, cuman kayu satu gitu loh. Bayangnya wat itu kayak gitu ya, cuma kayu satu gitu. Dan biasanya tengahnya ada pegangannya, ditancapkan di bawah itu loh. Nah kayak gitu, lewatnya kan pegangan itu. Nah itu bayangnya wat itu kayak gitu. Memang kalau wat ini nggak ada pegangannya lah, nggak ada pegangannya. Jadi ya lurus itu aja.
Ya kalau ada yang lurus, ada yang bergelombang, tergantung amal perbuatannya. Beda-beda. Itu sebelum masuk surga neraka. Lihat itu. Jadi ini dampaknya bagi orang yang durhaka kepada orang tua, yang berani-berani melawan orang tua. Jadi nanti itu sudah nggak ada tangannya, apalagi dipukul sama malaikat. Itu rintangannya susah banget pasti. Iya kan? Susah banget, itu sudah nggak ada tangannya, apalagi dipukul sama malaikat. Itu pasti susah banget ketika pasti jatuh kayak gitu, pasti jatuh. Itu pasti jatuh. Ketika keadaan seperti itu pasti jatuh. Nggak ada buat pegangan ya. Dah, itu selesai hadis bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Itu aja. Jadi selanjutnya bab fadilahnya merawat anak. Qala sallallahu alaihi wasallam manahila waladahu wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.